على النبي محمد. اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Santri Polman itu tidak tahu bahwa Jepara, Jawa Tengah itu jauh dari Sulawesi Selatan. Mungkin disangkanya saya datang dari sekitar Pinrang atau dari Parepare. Buktinya apa? Saya mengucapkan salam, yang salam itu masih jawab itu sedikit sekali, betul tidak? Coba saya cek sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berbahaya ini. Karena diprotes, suaranya kenceng, banter, terpaksa, wajahnya tidak ikhlas. Sedangkan kata santri Polman ya, saya itu kepanjangannya nggak bisa Polman, Polewil, apa Polman lah gitu loh. Oh, nama aku angel kayak suku pedalaman Afrika gitu. Kata santri Polman, sekecil apapun amal perbuatan itu harus dilandasi keikhlasan. Lah kenapa tadi kalian karena diprotes tidak ikhlas langsung membentak-bentak saya? Saya cek sekali lagi. Awas kalau 3 kali masih salah ya saya langsung pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah merdu sekali, mengalahkan merdunya suara grup Rebana tadi. Cukup ya? Cukup apa kurang salamnya? Cukup apa kurang? Pemerintah saya. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anqadhana binuril ilmi min dhulumatil jahalah wa hadhana bil istibsari bihi 'anil wuqu'i fi 'amayatid dhalalah wa nasaba lana min syari'ati Muhammadin أعلى علام وأوضح الدلالة وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمناح الجليلة وأناله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Santri, halo santri. Bagaimana mukaddimah pidato saya, berwibawa enggak? Berwibawa mana dengan sambutannya ketua yayasan tadi? Jawab jujur. Kalau bohong dosa. Ayo. Kalau sampean bilang masih enak ketua yayasan berarti sampean menyakiti saya. Kalau sampean bilang masih jelek ketua yayasan berarti sampean berbohong. Ayo. Jawabannya bagaimana yang cerdas? Bagaimana? Berwibawa siapa? Mukaddimah pidatonya jawab jujur, jangan menyakiti saya dan jangan berbohong. Bagaimana jawabannya yang cerdas? Dua-duanya tepuk tangan untuk santri Ar-Risalah. Gitu. Santri itu harus cerdas nanti. Waktu yang tamu nggak enak berarti kamu menyakiti tamu, haram hukumnya.
Kalau bilang, oh masih enakan tamu, berarti kamu bohong. Kamu dosa. Bohong itu enggak boleh. Betul apa betul? Kalau tampang jelas masih gantengan ketua yayasan. Tapi pangsa pasar masih banteran saya sedikit loh. Gimana Santri Putri? Secara tampang saya dengan ketua yayasan ini bagaimana Santri Putri? Bohong. Yang saya hormati Guru Ta Dr. Haji Muhyiddin Bedong MPDI, pendiri dan pembina Pondok Pesantren Al Risalah Bate Tangga. Yang nulis salah, nulisnya Bate Tangga, itu bener kan? Insinyur nulis tengah saja tangga, jangan ditiru ya. Oh pantes, masih jomblo itu ya Madura ya. Saya tadi kaget, baru tiba di sana, turun dari mobil. Pak Kiai ini yang dulu pernah di Makassar, di UIM yang pernah ini, dan seterusnya. Karena saya ke Makassar ini yang ketiga kali, nanti ceritanya. Ternyata rupanya orang Madura yang jomblo akut itu penggemar saya. Yang saya hormati Guru Ta, kalau di Jawa itu kan Kiai, Romo Kiai, kalau di sini kan Guruta atau Andre Guruta ya. Karena masih muda cukup Guruta saja ya. Nanti dibilang Andre Guruta disangka menjatuhkan pangsa pasar, disangka orang sepuh. Soalnya kalau Andre Guruta itu kesannya kan orang sepuh ya. R adiknya juga harus DR ya. Kalau kakaknya profesor, adiknya juga harus profesor. Kalau kakaknya jomblo, adiknya nyalip duluan. Ngerti jomblo? Tak kira orang Jawa saja. Ini apa ini? Oh, anak-anak guru. Anak guru Kiai Mudir Mahmud. Kalau Jawa Barat nangis itu ya anak kecil laki-laki. Berarti adik guru ini. Anak guru Kiai Mudir Mahmud, pengasuh Pondok Pesantren Al Risalah Bate Tangga. Itu bener-bener ya. Oh ya salah nulis, maaf. Batang kayak orang ngaji tajwid saja. Baru kali ini ada mubalek berceramah diajari tajwid baca ini. Baca nama alamat. Padahal lagi bahasa yang nulis insinyur yang nulisnya nggak dikasih koma, nggak dikasih tanda petik. Wong tampang sih boleh. Tadi saya dari Madura, saya langsung pakai bahasa Madura. Saya takut Madura palsu. Soalnya wajahnya itu bukan standar Madura, agak ganteng sedikit. Kalau seterata Madura itu wajahnya biasanya ya begitulah, lihat sendirilah di bawah standar. Kalau beliau ini kan agak glowing sedikit, jadi saya meragukan apa benar beliau orang Madura. Tadi saya ngomong pakai bahasa Madura, ternyata memang benar beliau Madura asli, tapi belum saya cek KTP-nya itu. Segenap dewan guru, pengurus pondok pesantren, para santri putra dan santri putri yang saya hormati, juga grup Rebana Qosidah, walaupun suaranya yang standar-standar saja, saya banggakan. Ini memperingati Hari Santri Nasional ya. Puncak Hari Santri Nasional itu besok berada di Surabaya. Ini saya sendiri sebenarnya ini dapat undangan karena besok puncak peringatan Hari Santri Nasional itu dipusatkan di Surabaya, sekaligus pelantikan pimpinan pusat Pagar Nusa. Kebetulan saya di SK jadi wakil ketua Pagar Nusa Pusat. Jadi saya ini pendekar, jangan macam-macam sama saya. Oh, kenapa kok saya ada di sini? Karena saya sudah terlanjur punya janji dengan orang Kalimantan. Jadi inti ini kan tadi siang
di pondok Kalimantan, Sulawesi, ingatnya Kalimantan, Sulawesi, baru pulang dari Kalimantan. Itu tadi siang di pondok pesantren Syekh Hasan Yamani. Al-Habib Abdurrahim As-Segaf atau Puang Makkah. Beliau guru saya, beliau panutan saya. Beliau sering ke Jawa. Saya beberapa bulan yang lalu ditelepon sama Puang Makkah, Gus, saya pengen kangen sama Gus Nasrullah, tolong datang ke Sulawesi Selatan pas acara peringatan Maulid Nabi di pesantren Syekh Yamani. Kalau beliau yang berkata saya tidak bisa nolak, walaupun tadi saya sudah katakan saya itu dilematis. Dipanggil, diundang sama Puang Makkah itu dilematis. Apa dilematis? Masa iya saya orang muda kok mau ceramah pidato di depannya Puang Makkah, guru saya. Tapi kalau saya tidak datang, berarti saya tidak nurut sama guru saya. Akhirnya saya niat datang, datangnya tidak mau ngaji, niat sungkem, sowan, ngalap barokahnya Puang Makkah, ngajinya dengan para santri. Nah, kanan kiri kena, itulah pinternya santri. Tepuk tangan untuk santri. Jadi, tuh satu poin sudah masuk tuh. Jadi santri itu harus pinter niat. Kalau niatnya saya mau berceramah di hadapan Puang Makkah, itu sudah dosa su'ul adab. Kalau saya nggak mau karena saya minder, kamu dipanggil gurumu kok nggak datang, kamu juga dosa. Itulah cerdasnya santri. Datang niat memenuhi tapi bukan niat mau mengaji, bukan mau ceramah tapi niatnya sowan sungkem pada guru, pada orang tua, bersilaturahim. Pahala dapat, kewajiban gugur. Sekali lagi tepuk tangan untuk santri. Begitu juga kalau kalian sudah saatnya menikah, cari istri itu yang pinter, ya. Jangan sampai terjangkit gejala honoris causa jomblo akut. Ngerti honoris causa, gelar kehormatan. Para santri yang saya hormati ini pelan-pelan saja. Karena hitungannya ya, harus jaga buru-buru. Karena ini maraton, ini full acaranya ya. Besok PCNU Polman ya. Berikut Pinrang. Pare-pare nanti Maulid Nabi PCNU. Seminar di IAIN. Dan seterusnya. Nanti akan saya cerita. Cerdasnya jadi santri itu enak. Ya, iya kalau jadi santri itu harus cerdas. Ngaji di musola kampung siap. Bicara di hadapan para profesor doktor biasa. Ngaji di masjid biasa. Ngaji di Papua biasa. Ngaji di Istiqlal bisa dan seterusnya. Itulah salah satu hebatnya santri. Sekali lagi tepuk tangan untuk santri. Halo santri putra. Bagaimana saya ngajinya, enakan tidak? Memang makanan dimakan, enak. Halo santri putri, apa kalian betah ngaji dengan saya? Betah mana dengan ngaji dengan Ustadz dari Madura? Jangan bilang dua-duanya, GR yang dari Madura. Hari Santri Nasional yaitu pada 22 Oktober. Besok saya akan dengan di PCNU nanti cerita panjang lebar. Yaitu dari fatwa resolusi jihad 22 Oktober. Sedikit saja cerita. Salah satu tokoh resolusi jihad itu adalah kakeknya istri saya, Mbak Abdullah Hadik, Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara. Yang tadi siang saya ceritakan di Pondok Pesantren Hasan Yamani. Mbak Abdullah Hadik itu gurunya Habib Lutfi. Saat meletusnya resolusi jihad 22 Oktober di Surabaya, karena kakek istri saya itu akrab sekali dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari itu sering ke Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara. Waktu meletusnya resolusi jihad, ini kok kayaknya ada sabotase ini. Kurang mantap dari tadi. Kok beda yang dipakai di grup sholawat. Sentimen grup sholawat ini. Mikrofonnya nih kayak kurang mantep ini. Nah, jelas kan sabotase. Saya biasa pegang mikrofon, paham mana yang bagus, mana yang jelek. Sentimen ini. Saya tadi, ya kalau dasar suara nggak enak mah ya sholawatnya pakai mikrofon bagus juga tetap nggak enak. Biar kelihatan kiai dari Jawa suaranya jelek dikasih mikrofonnya yang tidak enak, repot ini.
Jadi waktu meletusnya fatwa resolusi jihad, kakeknya istri saya, Mbak Abdullah Hadik, itu oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu ditugaskan sebagai koordinator perlengkapan logistik. Gitu saja ceritanya. Jadi mestinya kakeknya istri saya itu masuk jajaran pahlawan nasional karena termasuk orang yang terlibat aktif dalam fatwa resolusi jihad yang sekarang kita peringati dengan Hari Santri Nasional, gitu ya. Nah, santri yang saya banggakan, kalau santri putra yang saya banggakan, kalau santri putri mintanya yang saya apakan? Cintai, mengharap, mengharap jadi istri kedua. Kalau saya sih nggak masalah, tapi saya jaga perasaannya jomblo dari Madura. Ganteng-ganteng kok jomblo akut, eman gantengnya. Iya. Saya ini lupa di sini putranya beliau ini kuliahnya di Maroko. Gus siapa? Faisal ya. Tapi tidak sempat ketemu saya. Mungkin ke sana saya sudah, oh iya, karena selesai di Maroko saya 2017 doktor saya. Jenengan itu tahun berapa? Di sini nggak apa-apa, nggak usah minder, kegantengannya kalah sama saya juga. Nah, ya di sini. Tahun berapa di sana? Sampai? Oh, berarti 2018 saya sudah pulang. Saya selesai doktor kan 2017 di sini. Enggak apa-apa, maaf pamannya nih. Tak geser sedikit. Nah, santri putri, kira-kira kalau beliau saya carikan istri di Jawa ini bagaimana ya? Setuju? Bohong. Bohong. Padahal kalian, saya kan juga mau. Oke. Jadi alhamdulillah ketemu alma mater ya. Tadi kan ada yang share-share di grup himpunan alumni Maroko. Terus, lu itu mau Gus Nasrul mau pesantren Arisal. Arisal itu putranya di Maroko siapa? Terus saya kasih tanya. Ternyata ketemu alhamdulillah orangnya ganteng, soleh. Ya setidaknya untuk dibanding Madura menang beliau lah. Tolong sendal saya diamankan. Takut jomblo Madura sentimen ngambil sendal saya. Mana orangnya? Mana orangnya? Ada. Maaf, maaf ya, maaf ya. Apa perlu saya pasarkan duduk di depan? Pakainya jas tidak tanggung-tanggung. Masya Allah. Satu-satunya orang yang pakai jas di sini. Oh, dua. Oke, saya lanjut ya. Sekarang Pak Ustadz Ibrahim Tiro, tolong ambil sarung satu. Saya mau ambil kuis. Di mobil ada sarung itu ambil satu untuk santri. Yang bisa jawab saya kasih sarung dari Jawa. Saya bilang untuk santri yang jawab kok malah jomblo pikirannya untuk jadi manten. Ambil satu sarung itu ada itu. Yang ingin saya katakan adalah zaman dulu ketika di pondok pesantren itu santri harus perang melawan penjajah, betul? Bahkan ngajinya terbengkalai. Karena santri ikut membasmi penjajah sekian hari, nanti baru sehari dua hari di pondok pesantren berangkat lagi ke medan peperangan, betul? Nah, sekarang ini sudah negara aman tentram, gemah ripah loh jinawi, perang tidak ada, alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus dilakukan oleh santri era sekarang atau santri era milenial? Yang bisa jawab? Mana Puang Tiro belum ke sini. Yang awal-awal saya namanya Ustadz Ibrahim Tiro, itu orang Kodim Makassar. Nggak kedengaran mungkin. Ya berarti belum rezeki kalau nggak datang sarung. Apa yang harus dilakukan oleh santri zaman sekarang? Silakan jawabannya benar atau salah, ngacung. Ngacung. Kasih mikrofon, panitia tolong mikrofon. Kasihkan santri yang jawab berdiri.
Yang jawabannya benar, saya kasih sarung. Kalau jawabannya salah, didenda 1 juta rupiah. Bukan untuk saya dendanya, untuk nyumbang jomblo mencari pacar. Ya, ya bawa ke sini. Tapi mereknya jangan dilihat, itu bukan iklan soalnya. Ya ditutupi kalau nanti di senter kamera, untung yang punya perusahaan sarung. Ya, mereknya dibalik di bawah. Ya, ya kasihkan aja dulu itu sama itu. Nah, ya. Mana siapa ada yang jawab? Ada yang jawab? Ngacung, ini saya sediakan sarungnya nih. Nah, ya, tutupi dulu mereknya, bukan iklan soalnya. Nanti untung yang punya perusahaan. Ayo, apa yang harus dilakukan oleh santri zaman sekarang? Sekarang sudah hidup di tahun 2023. Konon katanya dulu disebut kolonial, sekarang era milenial. Ayo jawab, santri putri juga nggak apa-apa, ini sarungnya sarung batik, pas dipakai santri putri. Dari mana ini? Yang dari Papua, apa dari Madura, apa dari Kalimantan? Silakan jawab. Ayo maju. Ya maju. Maju ke depan sini. Nah, Masih jalan kan? Jalan. Siapa yang mau? Jangan, jangan, jangan. ya saya ulangi pertanyaannya. Apa langkah tepat yang harus dilakukan oleh santri era zaman sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang harus dilakukan santri zaman sekarang, rajin belajar, mengaji untuk menghargai Nanti dulu, kamu belum perkenalkan diri, namamu siapa? Asli mana? Baiklah, nama saya Nurul Mujaddidah Asyahira, saya dari Silopo, Daerah mana itu? Sulawesi. Oh, bagian iya. atas. Bukan Papua, bukan. Kok wajahnya mirip-mirip Papua? Soalnya di pesantren kita di Jepara banyak santri dari Papua itu, ya. Tapi kamu Papua yang sudah kenal salon kecantikan ya, glowing sedikit ya. Ya lanjut. Ya lanjut. Jadi yang harus dilakukan santri zaman sekarang, rajin belajar dan mengaji untuk menghargai perjuangan-perjuangan santri-santri yang dahulu. Untuk apa? Ulangi untuknya. Untuk apa? Untuk rajin belajar dan mengaji untuk menghargai perjuangan ulama-ulama yang dahulu. Ini bagaimana jawabannya, benar apa salah? Salah. Saya belum memutuskan ya. Jawabannya benar apa salah? Kalau saya ambil tengah-tengah, setengah benar, setengah salah. Jawaban yang pertama benar, harus rajin belajar. Tapi kalau untuknya niatnya untuk menghargai terdahulu, itu salah. Bagaimana? Berarti kalau itu sarungnya saya potong aja dapat separuh ya. Belum 100% benar. Silakan duduk dulu. Anda belum beruntung. Wah. Terima kasih Ustaz. Ya. Jawabannya benar, baru separuh benar, tapi sayang kelanjutannya salah. Kita sekarang memang sudah tidak dituntut lagi untuk turun ke medan peperangan, betul? Kita memang sudah tidak lagi butuh puasa-puasa ilmu kesaktian biar ditembak Belanda, memang tidak mempan. Sekarang butuh puasanya biar cepat dapat jodoh. Bagi yang jomblo. Nah, lagi kasihan saya. Tapi kita semua dengan niat belajar maksimal, dengan niat apa? Bukan niat untuk menghargai beliau.
kita untuk sesuai dengan konsep ta'limul muta'allim liridha'illahi ta'ala wa izalatil jahl. Untuk murni belajar, membangun prestasi, membangun prospek masa depan dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan dan mencari keridhaan Allah. Belajar kok untuk menghargai pahlawan? Bukan. Lain lagi konteksnya. Gitu ya. Jadi santri zaman sekarang harus semaksimal mungkin bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan, menggunakan waktunya sebaik-baiknya untuk belajar setinggi-tingginya. Saya mau cek, santri Papua ngacung. Ngacung nggak apa-apa, ngacung. Angkat tangan. Kalau nggak paham ngacung, angkat tangan. Ya, tangan di Papua. Kamu dari Papua cita-citanya pengen jadi apa? Kasihkan mikrofon. Itu yang putri itu ada jomblo. Yang mana? Mana? Ya. Ya, kamu cita-citamu ingin jadi apa? Kamu Papua asli apa Papua KW? Kamu Papua yang sudah sering ke calon kecantikan ya, kok agak bening sedikit? Ya, cita-citamu ingin jadi apa? Cita-citamu ingin jadi apa? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Content creator. Apa? Content creator. Konten kreator. Waduh, tepuk tangan untuk. Nah, ini jawaban cerdas. Punya pemikiran menjadi konten kreator. Salah tidak santri ingin jadi konten kreator? Tidak. Yang nyatanya santri putri pada punya TikTok semua. Santri putra pada painan Twitter ya kan? Instagram. Saya cek. Yang tidak punya Instagram ngacung. Yang tidak punya saya tanya. Yang tidak punya. Punya semua kan? Nah. Ya, sudah duduk. Silakan belajar setinggi-tingginya. Silakan bercita-cita apapun. Silakan ingin menjadi apapun. Tetapi dengan sebuah prinsip santri, kalian harus berakhlakul karim. Betul apa betul? Tadi saya sudah sekilas. Saya tuh gelarnya depan belakang. Ada doktor, ada LC. Tapi saya bukan ASN, bukan. Karena saya tidak tertarik jadi ASN. Saya juga tidak politisi, karena saya tidak tertarik oleh jadi politisi. Baru tadi saya cerita sama Habib Puang Makkah. Saya dirayu oleh parpol suruh nyalek, DPR RI di 100% dibiayai. Saya lebih enak jadi guru ngaji pakai sarung. Ngerti pakai sarung? Pakai sarung tuh enak, adem, kinyis-kinyis. Kalau kebelet cepet masuk WC-nya. Kalau jadi ASN kan harus pakai sepatu, pakai celana, nanti bukanya susah kalau habis makan sambal kebelet ya. Gak bisa gerak cepat. Bukan di sini, di sana, di pinggiran Papua. Jadi seorang generasi Islam itu harus bercita-cita setinggi-tingginya. Bagaimana kita mensyukuri Hari Santri Nasional? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mensyukuri nikmat kemerdekaan yang mana saya belajar di pondok pesantren sudah 2023. Negara sudah aman tentram. Maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk maksimal dalam belajar. Silakan. Yang jurusan teknik silakan. Ini ada SMK ya. Yang mau jurusan komputer silakan. Yang mau jurusan apapun silakan. Semua itu adalah ilmunya Allah. Oleh karenanya tadi saya di awal sudah nyindir niat. Tadi pertanyaan pertama, niat. Niatnya dibeneri. Kenapa? Kalian di pondok pesantren 24 jam, ini bisa menghasilkan pahala untuk kalian dan orang tua kalian
atau justru sebaliknya sama sekali tidak mendapatkan pahala bagimu dan juga orang tuamu jika niat kalian itu salah. Saya berniat di pondok pesantren biar saya tidak disuruh orang tua saya ke kebun, ke sawah. Niatnya sudah salah. Saya niat mondok di pondok pesantren karena di pondok pesantren itu dipingit biar agak glowing, nanti banyak pemuda ganteng yang pada naksir saya. Saya niat di pondok pesantren, niatnya sudah salah. Biar tujuan salah, maka 24 jam di pondok pesantren sia-sia, tidak dapat nilai pahala. Tetapi kalau niatnya bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat di pondok pesantren mencari ilmu karena menghilangkan kebodohan, karena saya mencari ridhonya Allah lillahi ta'ala 24 jam setiap detik, setiap menit, 24 jam berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kalian dicatat sebagai ibadah orang yang mencari ilmu. Begitu juga orang tuanya yang di rumah, mereka yang susah payah, maka dapat pahalanya orang membiayai orang mencari ilmu. Itu kuncinya di situ. Apa iya semua itu dapat pahala? Tenang bro, santai bro. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, guyonannya cukup ya, ngaji sedikit biar rada keren ya. Ini yang depan, kamu dari mana santri kecil ini? Kamu dari mana? Iya kamu lu yang tinggal-tinggal, kamu asal mana? Asli mana? Iya, kamu dari mana? Iya, kamu dari mana? Oh, bukan mancing, bukan. Kamu mondoknya sudah berapa tahun? Sini, maju ke depan, sini, nggak apa-apa. Ini kayaknya yang beruntung ini nih bakalan ini. Sini, duduk di izin ya Pak Kiai ya, sini duduk di sini. Nah, salaman dulu, salaman. Namanya siapa? Hasan Fairuz. Ngadepnya ke sana biar santri putrinya dapat hiburan. Cita-citamu ingin jadi apa? Jadi ustaz. Oh, bolehkah cita-cita jadi ustaz? Kenapa nggak pengen jadi dokter? Kan nanti dapat banyak duit nyuntiki orang. Pengen jadi ustaz. Kamu anak berapa? Pertama. Anak pertama. Bapakmu istrinya berapa? 1, 2. Serius? Oh, bapakmu istrinya berapa? 1. Tadi 2, bohong. Nggak jadi saya kasih sarung. Tadi bilangnya 2. Sudah bohong. Nah ini jangan bohong, itu nggak boleh ya. Jawab jujur, bapakmu istrinya berapa? 1. Tadi bilangnya 2. Nggak usah malu. Ya tadi bilangnya 2 ya. Wah ini sudah belajar bohong, jangan belajar bohong nak. Ustaz nggak boleh bohong. Nah, coba jawab tes. Kamu anak nomor berapa? 12 tahun. Umur 12 tahun. Anak dari istri pertama apa istri kedua? SD ke-1. Di sini sekolahnya apa? Sekolah apa? MTS atau apa? Ustadz apa? SMP? SMP. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu mau belajar ngaji di pesantren? Kan kalau di rumah kan bisa mainan HP, ya. Di rumah bisa mainan HP, nonton TV sekenyangnya, bisa naik motor kemana-mana. Kenapa kamu kok di sini mau di pondok pesantren? Kenapa aja jawab? Gimana? Dipaksa sama bapakmu? Dipaksa sama ibumu? Kenapa mau mondok di sini? Suka. Suka. Kenapa suka? Karena nggak pernah disuruh ke sawah. Ya, wes. Kamu di setiap sebulan berapa kali ditengok sama bapakmu? Sekali.
Kamu tadi mau saya kasih sarung, tapi kamu jawabannya salah. Yang pertama, kedua beda. Kau bilangnya pertama bapak istri dua, kedua istri satu. Saya nggak suka orang bohong. Ya sudah, duduk di sana. Kamu semangat, senang ya jadi santri, bangga. Bangga nggak jadi santri di pesantren? Bangga. Luar biasa. Siapa namamu? Hisam Pairuz. Tepuk tangan untuk Hisam Pairuz. Ya, duduk ke sana. Es. Tak kira tadi yang pintar ngomong, ternyata enggak. Para santri yang saya hormati. Kenapa saya mengatakan apapun sekolahnya, maupun sekolahnya SMK, jurusan mesin, jurusan komputer, jurusan apapun, desain. Imam Al-Ghazali itu dawuh dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab Fadilatul Ilmi. Al-ilmu naw'an. Ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Ada ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Kita semua orang Islam ini fardu ain. Wajib mempelajari syarat rukunnya sholat, puasa, ngerti, belajar khusus yang mbak-mbak santri putri belajar haid, nifas, istihadah, itu semua adalah wajib. Fardu ain itu ilmu yang hukumnya fardu ain, wajib dipelajari oleh setiap orang beriman. Yang kedua, ada ilmu yang hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah, alias cukup diwakili oleh sebagian orang. Apa contohnya? Ilmu kedokteran, ilmu komunikasi, ilmu matematika, ilmu menjahit pakaian, tata busana, ilmu perbengkelan. Itu hukumnya fardu kifayah, cukup diwakili oleh sebagian orang. Tapi itu semua hukum mempelajarinya adalah dapat pahala. Karena itu semua adalah ilmunya Allah. Contoh, satu lingkungan, satu kampung lah kok bengkelnya cuman ada satu yang belajar ilmu perbengkelan, sudah gugur kewajibannya. Satu lingkungan, satu kampung, kok cuman ada dokter satu, sudah cukup yang belajar ilmu kedokteran terwakili. Kalau zaman dulu satu kecamatan satu dokter, sekarang setiap desa sudah ada kalau di Jawa. Itu apa namanya? Ilmu yang fardu kifayah yang cukup dipelajari oleh sebagian orang, yang lain kewajibannya gugur. Sebagian sudah belajar ilmu komputer, gugur kewajiban kita. Sebagian sudah belajar ilmu fisika, gugur kewajiban kita untuk belajar ilmu fisika. Tapi itu semua ilmu agamanya Allah yang ketika dipelajari kita semua mendapat pahala. Asalkan dilandasi niat yang baik dan benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena suasananya masih Maulid Nabi, kita sholawatan dulu ya. Yang paling populer di sini sholawatnya apa? Sholawat nariyah. Tibil qulub. Berarti bekas korban corona semua ini. Ya. Rebana mulai. Kita sholawat nariyah dulu 3 kali, sholawat tibil qulub 3 kali. Setuju? Santri putri yang berani bersolawat di depan saya kasih sarung. Sendirian. Tapi sendiri. Pegang mikrofon, maju di sini, sendiri nanti balunkan sholawat. Ayo. Ayo santri putri ada enggak? Enggak apa-apa. Nanti santri putra yang rebana, santri putri yang mendendangkan sholawatnya satu orang, saya kasih sarung. Ayo. Enggak usah ragu dan bimbang. Sendirian aja, sekarang sarungnya satu. Kalau berdua nanti sarungnya dipotong 2. Ayo cepat santri putri maju. Ibu ustazanya juga enggak apa-apa. Ada yang maju? Santri putra, kalau santri putri enggak ada. Santri putra
Ada, ayo maju, maju, maju. Ayo maju. Tepuk tangan dulu. Ya, dikasih mikrofon. Ayo. Kita kan masih suasana Maulid Nabi, jadi bersolawat dulu. Yuk, berdiri. Agak maju sedikit di sini. Berdiri biar kelihatan, yang ini nggak kelihatan saya. Mana sih orangnya? Ayo. Sholawat Naria 3 kali diiringi rebana. Ayo mulai. 1, 2, 3. Duet sama saya kalau nggak hafal. Ayo mulai. Allahumma صلي صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي عقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتيم ويستصغى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya maksud itu berani sholawat dan hafal-hafalan, tidak ngelihat HP. Ya, sekarang laki-laki berani sholawatan, berarti Anda belum beruntung. Saya doakan dapat suami yang ganteng, soleh, tampan, mempesona. Yo, laki-laki yang berani maju. Ini dari mana nih? Dari Madura. Ya, ayo. Ayo berdiri di depan. Berdiri biar santri putrinya kelihatan. Angkatlah kegantengan wajahmu, anak muda. Ayo. 1, 2, 3. Sholawat Naria 3 kali. Nanti sabar. Sholawat Naria 3 kali, Tibbil Qulub 3 kali. Kalau lancar, tidak grogi, sarung menanti Anda. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanallu bil uqad tanfariju bil kurabu tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ragaibu husnul hati wa yustasqal ghamamu biwajhil karim
الهواتف ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل مولود الله. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik. Alhamdulillah walaupun suaranya pas-pasan tapi PD-nya. Sekarang lanjut saya tambahi sekali lagi sholawat tibil kulum. Sampean sekali nanti kita bareng-bareng. Ayo. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdan biwasifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'waiha wa afiyatihi abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa Oh, sallim. tepat di tempat. Saya mau bertanya. Usiamu berapa? 17. Rencana menikah usia berapa? Bohong apa jujur ini 17 ini? Sekolahmu apa? Alia. Alia. Rencana menikah usia berapa? Belum Kamu, tahu. nah, kamu pernah punya pacar belum? Belum. Kamu belum pernah punya pacar tapi pernah jatuh cinta dicampakkan? Sering? Belum. Sudah pernah. Pernah. Kelihatannya wajah kamu ini dari pantauan saya sering jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan. Ya, oke. Kameranya dihadapkan ke sini, ngadep ke sini, ngadep ke sini. Kamu ke sini, sini. Nih, nih. Kamu mau hadiah nggak sini? Nah, duduk dulu di sini, duduk dulu di sini. Saya kok seneng sama kamu ya. Nah, duduk dulu di sini, duduk. Nah, di nggak apa-apa. Amit ya Pak Kiai. Pegang. Kamu aslinya mana? Orang Kanang. Oh, Langkang sini. Oh ya, wajahnya kelihatan standar Sulawesi. Sudah berapa lama mondok di sini? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Sudah hafal kitab apa saja? Jurmiyah, Imriti, Alfiyah? Sudah ngaji kitab Alfiyah? Belum. Belum. Imriti? Belum. Jurmiyah? Belum. Pernah. Oh, cuman pernah ya. Sekolahnya apa di sini? Alia. Alia. Oh, gitu. Jadi sudah 7 tahun berarti sudah mulai MI di sini. Iya. Cita-citamu ingin jadi apa? Ingin membahagiakan orang tua. Ingin membahagiakan orang. Tidak pengen membahagiakan istri, tidak. Kamu anak keberapa? Anak kedua. Kakakmu sudah menikah? Belum. Belum. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nah, sama jomblo Madura pasti. Saya serius ini. Cita-citamu ingin jadi apa? Jawab. Ini serius ini. Ini pertanyaan penentu ini. Kamu dapat sarung atau tidak ini? Cita-citamu ingin jadi apa? Jadi dokter, jadi bupati, apa jadi caleg, apa jadi gubernur, apa cita-cita punya istri 4?
Jadi Ustadz. Ustadz. Kok banyak banget yang saya kok nggak pernah cita-cita jadi ustadz tapi malah jadi ustadz ya. Oh, jadi kalau orang Sulawesi istilahnya nyebut cita-cita jadi ustadz itu biasa ya. Oh, kalau di Jawa itu kan termasuk aib, tidak sesuatu yang tidak patut disebutkan kalau cita-cita ingin jadi ustadz atau kiai. Kalau di Jawa itu termasuk aib. Tapi kalau di sini luar biasa. Tepuk tangan untuk calon ustadz. Siapa? Nanti dulu, nanti belum nama siapa nih? Nama saya Muhammad Aksa. Tepuk tangan untuk Ustaz Muhammad Ahsan. Apa nggak pengen jadi kepala KUA yang biasa menikahkan orang? Nanti kan kalau ada janda-janda yang cantik bisa jadi istri kedua, ketiga. Oke. Tepuk tangan. Saya kasih hadiah sarung, tapi mereknya saya tutup karena ini bukan iklan dari saya pribadi. Ini sarung lumayan keren untuk di Jawa. Kamu pakai ya. Kalau diminta sama Jomblo Madura jangan boleh ya. Ya. Bilang apa? Terima kasih. Jangan terima kasih, bilangnya alhamdulillah dapat rezeki gitu. Ya, kembali ke tempat ya. Nanti jangan lupa nomor WA kakak perempuanmu kasihkan sama Jomblo Madura ya. 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 Kembali. Tepuk tangan untuk calon Ustadz Makassar. Makassar, Sulawesi. Para santri yang dirahmati Allah. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu sudah jelas konsepnya. Mu'alliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Sudah jelas ya? Jadilah orang yang mengajar atau orang yang belajar atau orang yang mendengar atau cukup jadi pecinta. Kalau kita punya ilmu dianjurkan kita untuk mengajarkan ilmu kita. Ketika kita ilmu belum mencukupi kita dianjurkan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu tidak ada kesempatan karena sudah sibuk kerja mencari nafkah keluarga. Lupa saya ada sorbannya ini. Jadi kayak kiai malu ini. Sorban dari Puang Makkah tadi saya pakai. Ini sorbannya kata Puang Makkah ini sudah dipakai umroh berkali-kali dihadiahkan ke saya, lupa. Malu. Kayak kiai sepuh soalnya. Soalnya biasanya kalau di Jawa itu yang pakai sorban kiai yang usianya sudah di atas 60 tahun yang sudah tidak minat nambah istri gitu Pak Kiai. Jadi pembunuhan karakter. Saya juga dari tadi ngelihatnya. Itu nemu foto itu foto saya tahun kapan ya. Yang mau bikin banner itu WA saya atau santri saya minta foto terbaru yang sedikit ganteng gitu loh. Kayaknya saya curiga ini, lagi-lagi curiga. Yang nyari foto ini Jomblo Madura. Sebagai strategi menjatuhkan pangsa pasar saya, nyari foto lama saya di Google, dicarilah yang kurang begitu menarik di mata santri putri. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu namanya pangsa pasar dijatuhkan, kurang ajar. Kurang sopan. Dalam konsep ta'limul muta'allim sudah jelas. Semuanya itu adalah berunsur ibadah. Jadilah orang yang mengajar, jadilah orang yang belajar kalau tidak mampu jadi pendengar atau pecinta. Sekarang ini kalian harus tahu. Orang itu rumongsonya perasaannya jadi mu'allim semua. Jadi guru semua, jadi orang pinter semua. Lihat di medsos. Benar? Banyak orang gak pernah belajar di pesantren, bikin konten, video-video, pidato-pidato. Bikin gelar, branding segala macam. Itu menandakan apa? Tidak sesuai dengan konsep ta'limul muta'allim. Orang jadi bengkel bisa dakwah di medan bengkel. Orang jadi dokter bisa dakwah di medan dokter. Orang jadi konten kreator, siapa tadi mana? Ngacung konten kreator Papua. Bisa berdakwah di medan konten kreator. Orang berdakwah itu tidak harus jadi ustadz. Orang berdakwah itu tidak harus jadi kiai. Orang berdakwah itu tidak harus jadi tukang pidato.
kapan dan di mana tempat itu bisa menjadi lahan dakwah. Betul apa betul? Orang dagang dengan jujur itulah bentuk berdakwah di bidang perdagangan. Konten kreator dengan konten-konten positif, apalagi sekarang kalau saya memantau medsos, nggak tahu banyak sekali konten-konten yang sampah, yang tidak sopan, yang pamer-pamer aurat kemesraan. Itu konten semacam itu namanya konten yang perlu didakwai melalui konten yang benar. Makanya saya apresiasi untuk santri putri yang bercita-cita jadi konten kreator. Tepuk tangan. Termasuk santri putri. Kalau jadi konten kreator, jadi kalau nemu santri putra fotonya kurang glowing, tolong diedit yang bagus ya. Itu. Jadi sekarang itu silakan yang jadi politisi berdakwah di medan politisi, yang jadi dosen berdakwah di medan dosen. Apa landasannya? Kang santri, ini masih Maulid Nabi. Justru Nabi Muhammad pertama meniti karir dalam bidang dakwah itu adalah dakwah di dunia perdagangan. Kita semua sudah mengerti toh? Sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah menjadi ikut pelayan dagangannya Sayyidah Khadijah. Saat menjadi pelayan dagang itulah di situ Nabi Muhammad menanamkan nilai-nilai kejujuran di dalam berdakwah dagang. Disitulah ada nilai unsur dakwah di bidang perdagangan. Bertransaksi dengan teman-teman dagang yang curang, kita coba menerapkan metode dagang yang jujur. Itu namanya berdagang di berdakwah di medan perdagangan. Yang sekolahnya SMK jurusan mesin silakan. Yang sekolahnya jurusan komputer silakan, tapi nanti semua keahlian itu seperti saya katakan awal diniati ibadah dan juga nanti untuk tujuan-tujuan ibadah, maka hidup kita itu akan bernilai ibadah. Cukup apa terus? Cukup apa terus? Enakan mana dengan Ustaz Sulawesi ngajinya? Ustaz, bukan Ustaz, calon Ustaz tadi loh, calon Ustaz. Kenapa demikian? Ada ininya. Kenapa kita harus berdakwah? Sampean pernah dengar namanya Syekh Yusuf Qaradawi, ulama besar dari Mesir? Pernah? Nah, para kiai, para ustadz pasti dengar. Syekh Yusuf Qaradawi. Ulama besar yang baru saja wafat baru beberapa tahun. Siapa yang tidak kenal Syekh Yusuf Qaradawi? Ulama besar modern abad ini. Punya kitab ratusan. Beredar di seluruh dunia. Termasuk saya sendiri pernah wawancara komunikasi waktu nggarap disertasi doktor saya. Paham disertasi doktor santri kecil. Karya tulis untuk syarat kelulusan doktor itu jenenge disertasi. Apa yang ini saya katakan? Beliau itu seorang ulama besar, tapi anaknya yang belajar agama itu cuma satu. Ada yang doktor bidang nuklir dan lain sebagainya. Saya suatu saat pernah melihat beliau diwawancarai di stasiun televisi. Syekh Yusuf Qaradawi, Anda ini kan seorang ulama besar. Orang umat Islam intelektual cendekiawan seluruh dunia kenal Anda. Ulama besar saat ini. Anda mendirikan organisasi Ittihadul Alami li Ulama'il Muslimin, Persatuan Ulama Muslim. Kok kenapa yang belajar agama putra Anda, anak Anda itu hanya satu orang? Apa kata Syekh Yusuf Qaradawi? Anak saya itu cerdas-cerdas. Makanya saya suruh ada yang belajar nuklir, ada yang belajar kimia. Apa maksudnya? Biar generasi muslim yang cerdas-cerdas kayak saya, ada yang anak saya itu ada yang jadi doktor nuklir, ada doktor kimia dan lain sebagainya. Kalau orang-orang cerdas kayak anak saya, tidak ada yang belajar nuklir lain sebagainya, maka nanti generasi muslim tertinggal oleh generasi non-muslim. Tapi anak saya tetap ada satu yang belajar agama. Paham dari kisah ini? Santri paham? Artinya apa? Jadi generasi muslim jangan hanya murni belajar ngaji, tapi silakan. Saya berharap kalau lulusan Ar-Risalah
20 tahun mendatang ada dari doktor kimia, santri Ar-Risalah yang lulus asal Papua, jadi doktor bidang nuklir, santri Ar-Risalah yang tadi calon ustadz 20 tahun mendatang dari profesor bidang apa? Senjata maut. Amin doi. Nah, apa maksudnya kalau orang Islam hanya dalam belajar ngaji saja nanti akan tertinggal. Begitu. Tapi tadi sudah saya garis bawahi, ilmu itu ada yang fardu ain, fardu kifayah. Kita belajar ilmu apapun silakan, ilmu yang fardu ainnya jangan ditinggalkan. Makanya kalau masuk di YouTube ada tuh ngaji saya. Ada ribuan sarjana muslim tidak ngerti syarat rukun sholat pada waktu saya ngaji di Masjid Agung Mana Semarang. Jadi paling tidak bekal ibadah kita sudah cukup, kemudian kita mengepakkan sayap. Para santri yang dirahmati Allah. Seperti tadi yang saya ceritakan sama Gus Faisal. Kuliahnya di Maroko. Imam Ibnul Arabi. Guyonannya cukup ya, ngaji sedikit. Masih kurang apa cukup ngajinya nih? Ya kesenengan karena sampai dibilang ganteng. Imam Ibnul Arabi dalam kitabnya Qununut Ta'wil. Imam Ibnul Arabi itu ada dua. Yang satu dimakamkan di Damaskus, Syria, itu Imam Arabi yang ahli tasawuf, ahli sufi. Yang satu Imam, sampean di Fes ya? Sudah pernah ziarah ke Imam Ibnul Arabi kan? Nah ya. Imam Ibnul Arabi yang ahli fiqih, ahli ulumul Quran, yang dikuburkan berada di Fes, Maroko. Dua-duanya itu sama asalnya. Berasal dari negara Spanyol. Namanya sama. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Ibnul Arabi. Cuman bedanya kalau yang dikuburkan di Maroko itu namanya ada Al-Ma'afiri. Jadi kalau orang yang kurang paham sejarah disangkanya orangnya satu padahal beda. Kalau imam sama-sama ulama besarnya. Kalau yang ulama besar ahli tasawuf Ibnul Arabi di Damaskus, Syria kuburannya. Kalau yang ahli fikih, ahli ulumul Quran itu di kota Fes, Maroko. Saya alhamdulillah sama Gus Faisal sudah sering ziarah ke situ. Apa yang ini saya katakan? Imam Ibnul Arabi Al-Ma'afiri yang dikuburkan di Maroko itu, dalam kitabnya Qununut Ta'wil beliau mengatakan, di dalam Al-Quran itu masih tersimpan ribuan ilmu pengetahuan yang belum bisa digali oleh manusia. Jadi Al-Quran itu bukan hanya pedoman ibadah, bukan bro. Bro, bukan bro tapi bro, jomblo. Senang saya ketemu sama orang Madura. Soalnya orang Madura ganteng, nggak menakutkan. Wajah soleh, tak doakan ning aku oleh istrinya sing cantik, soliha, apal Quran. Aku dibayar biru ya ndongakne kayak ngene iki ya. Dalam kitab tersebut Imam Ibnul Arabi mengatakan di dalam Al-Quran itu loh terdapat masih ribuan ilmu pengetahuan yang masih belum bisa dijangkau oleh kecerdasan otak manusia. Maksudnya apa? Jadi ilmu kita itu masih belum seberapa. Jangan hanya puas karena lulusan SMK kok sudah puas. Jadi lulusan aliyah sudah puas, jangan. Masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum bisa digali dengan kecanggihan, dengan kecerdasan otak manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup sudah jelas. Al-Quran sebagai tuntunan ibadah sudah jelas. Tak bablas aja ngomong sekalian tak tambahin nanti tak kasih contohnya. Tapi banyak jarang orang yang menyadari bahwasannya Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Apa betul? Ya, pengen bukti? Pengen bukti? Yang hafal Quran ngacung. Nah, kalau Gus Faisal hafal Quran ya. Zaman saya pertama di Maroko itu kuliah S1 itu minimal itu kan 7 juz.
Sekarang 2 juz, berarti pangsa turun. Daftar S2 zaman saya itu harus hafal Quran 12 juz. Daftar S3 itu doktor itu harus hafal 23 juz dulu. Nggak tahu sekarang standarnya beda. Yang hafal Quran ngacung. Santri putri yang hafal Quran ngacung. Tenang, nggak usah khawatir, nggak akan saya jadikan istri kedua, nggak. Saya cuma ngecek saja. Ngacung. Ibu ustazah yang hafal Quran ngacung. Jomblo yang masih hafal Quran ngacung. Nggak ada. Oh, nggak ada takfidnya di sini, Kiai. Oh, belum. Oh, iya, nantilah. Istrinya Gus Faisal ini. Cari istri orang Jawa. Nah. Kalian ini buktinya bahwa Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan para santri. Ini saya sengaja motivasi santri aja, Kiai ya. Ini waktunya dibatas nggak, Kiai? Oh ya wis, punya. Saya kalau sudah pegang mikrofon tuh nggak terasa. Rencana 20 menit tuh jadinya 1 jam. Rencana 30 menit bisa 2 jam. Orang-orang barat santri itu mengira penemu ilmu ekonomi itu dinamakan Profesor Dr. Adam Smith. Padahal penemu ekonomi itu yang pertama itu orangnya hafal Quran, orang Islam. Namanya siapa? Siapa? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu umur 4 tahun sudah hafal Quran, sudah ahli ngaji agama, ahli kitab, bahkan sampai anak kitab jenenge Ibnu Khaldun Abal Iktisad, Ibnu Khaldun Bapak Ekonomi. Yang ingin saya katakan adalah background basic bekal keilmuan Ibnu Khaldun itu orang yang hafal Quran, orang yang ahli agama kemudian melahirkan teori ilmu ekonomi. Tapi oleh orang barat ditutup sejarah seolah-olah Profesor Adam Smith yang melahirkan teori ekonomi. Padahal Ibnu Khaldun hidup ratusan tahun sebelum Adam Smith. Tambah contoh lagi, siapa penemu, nah kuis lagi nih. Siapa penemu ilmu kedokteran pertama? Ayo ngacung. Ibnu Sina, pinter. Tepuk tangan untuk yang pinter. Sayang sarungnya sudah saya kasihkan sama tadi. Yang ingin saya katakan siapa itu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu seorang ulama besar. Umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Basic pondasi modal keilmuannya itu adalah dengan hafal Al-Quran. Makanya kalau orang-orang ngaji fakultas kedokteran pasti belajar ilmu-ilmu karangan Ibnu Sina. Makanya kitab khusus, saya bukan mahasiswa kedokteran tapi punya ilmu kedokteran. Al-Qununu fit Tibb karangan Imam Ibnu Sina. Itu 2 jilid. Waktu itu saya lagi riset karena disertasi dokter saya. Kejauhan ngomongnya. Pokoknya Imam Ibnu Sina itu adalah bapak penemu teori ilmu kedokteran. Orang kuliah kedokteran pasti membaca buku-buku karangan Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina? Orang Islam, santri, umur 3 tahun, 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini menandakan apa? Nyambung tadi dengan daunya Imam Ibnul Arabi bahwa di dalam Al-Quran ini terdapat ribuan ilmu pengetahuan, tapi sayang banyak otak manusia belum mampu menggali. Apa artinya? Saya berharap andai ada anak Pinrang yang mondok di Ar-Risalah, andai ada anak Pare-Pare, apalagi Pare-Pare tempatnya B.J. Habibie ya. Yang dari Pare-Pare ngacung. Pare-Pare ngacung. Kamu berpeluang jadi presiden seperti Habibie. Tepuk tangan. Masalahnya kalau B.J. Habibie ganteng, istrinya Ainun cantik. Kalau kamu wajahnya di bawah standar Habibie, nanti permaisurimu dari Papua loh. Apa yang saya katakan? Bercita-citalah setinggi-tingginya. Bercita-citalah setinggi mungkin dengan bekal ilmu agama.
Paham kan? Saya berharap nanti yang dari Pinrang itu akan menjadi seorang ahli kedokteran, yang dari Parepare lulusan Ar-Risalah akan menjadi ahli ekonomi, yang dari Papua akan menjadi pakar sosial politik, tapi dengan background ilmu agama yang kuat. Betapa bangganya Kiai Muhdin, betapa bangganya Kiai Dr. Muhammad Ali ketika alumni-alumninya menjadi orang hebat. Amin Allahumma. Kalau ditanya kamu untuk apa belajar di pondok pesantren, ini saya mau cerita saja. Dulu, ini motivasi untuk kalian ya. Saya itu semuanya itu orang lulusan pesantren. Di depannya gelarnya kakak-kakak adik saya ada DR semua. Lihat, bulan depan juga adik saya mau sidang disertasi doktor di Universitas Manunggal Tunisia. Laki-laki, lebih ganteng, lebih tampan dari saya, tapi sayang dia sudah punya istri, tidak ada peluang untuk santri putri. Waktu saya belajar di pesantren itu banyak sekali teman-teman orang tua saya itu mencibir, bilang ke orang tua saya, Kiai Afandi, nama saya kan Nasrul Afandi, sudah zaman modern kok anak kok masih dibelajarkan di pesantren, mau jadi apa masa depan anak bapak? Ini tuh bukan saatnya lagi orang tua itu menitipkan anaknya di pondok pesantren. Jawaban orang tua saya singkat, anak saya biar jadi orang yang berilmu, punya bekal ibadah. Oh, sedap kan? Adapun masa depan anak saya mau jadi apa, saya serahkan kepada Allah. Ternyata apa yang terjadi? Orang-orang yang semacam itu begitu sinis, begitu membuli kepada pondok pesantren. Ternyata memang anak-anak mereka tidak lebih baik daripada saya yang di pondok pesantren. Paham apa paham? Kenapa? Karena orang di pondok pesantren itu serbaguna dan tahan lama, kayak iklan obat nyamuk tahan lama. Paham? Ya, ada iklan obat nyamuk tahan lama, serbaguna dan tahan lama. Karena orang di pondok pesantren ini dilatih, dididik untuk menjadi orang yang tahan lama, untuk orang yang menjadi serba. Makanya tadi saya katakan, kalau santri itu enak. Saya ini sarungan, suruh bicara di depan para profesor bisa, suruh bicara di musola kampung bisa, suruh berbicara di depan para kiai, para santri biasa, suruh berbicara di hadapan pengajian polisi-polisi biasa, suruh pidato di depan para dokter biasa. Itulah enaknya jadi orang santri. Betul apa betul? Begitu juga dalam konteks istri. Orang santri menikah dengan orang kaya bisa, menikah dengan orang miskin bisa, menikah dengan anaknya kiai bisa. Betul apa betul? Itu enaknya jadi orang santri. Kenapa? Karena satu poin terpenting di pondok pesantren itu, kita dilatih untuk melakukan hidup sebaik-baiknya, sedisiplin. Paham kan? Jadi apa? Kalian yang di pondok pesantren nggak usah bersedih kecil hati. Pokoknya yang penting belajar. Nanti masa depan mau apa, tirulah kayak kiai-kiai kalian. Saya nggak jadi ASN, tapi saya nggak kekurangan makan. Saya nggak jadi politisi, tapi alhamdulillah rumah saya lebih bagus dari rumah DPRD daripada rumah bupati. Saya nggak pernah ngantor di gedung dewan, mobil saya nggak kalah sama mobilnya DPR. Apa? Itulah enaknya jadi orang santri. Paham ya? Jadi apa? Kalian ini paling beruntungnya orang zaman sekarang itu adalah anak muda-mudi yang punya kesempatan belajar di pondok pesantren. Kalau kita di sana santri dibuat setiap hari itu pasti, setiap minggu itu pasti ada santri yang boyong, berhenti, putus di tengah salah. Apa? Ada yang faktor keluarga, ada yang faktor biaya. Kadang orang tuanya semangat, anaknya mogok.
putus pesantren. Ada yang anaknya semangat, orang tuanya udah sekolah saja di luar, putus. Makanya nikmat terbesar itu ketika orang dapat kesempatan belajar di pesantren. Artinya kesempatan itu apa? Anaknya semangat, orang tuanya semangat. Ini makanya sering dikatakan di antara nikmat terbesar di saat ini adalah anak yang belajar di pesantren. Dan nikmat terbesar bagi para orang tua saat ini adalah orang-orang yang anaknya mau belajar di pondok pesantren. Kalian lihat pergaulan di luar, judulnya anak sekolah, tapi akhlaknya tidak jelas di luar pesantren. Betul apa betul? Laki-laki perempuan boncengan kesana kemari, kadang melampaui batas. Banyak pelajar melahirkan anak di luar nikah, di sekolahan kok melahirkan anak. Banyak yang membohongi orang tuanya, sekolah dari pagi kok asar maghrib baru pulang rumah. Betul apa betul? Enak di sini jadi santri, 24 jam dipantau, 24 jam dibina, 24 jam dibimbing untuk menjadi generasi yang soleh solihah, generasi yang disiplin. Itu nikmat terbesar yang harus disyukuri. Betul apa betul? Makanya jangan pernah berhenti sekolah. Saya itu sekolah sampai tua. Saya itu selesai sekolah baru 2017 kemarin selesai dokter. Makanya tadi dibaca pondok pesantren ini pun. Saya itu paling senang nyari ilmu. Makanya nikah saya agak telat, tapi saya dapatnya cantik jelita, masih muda. Saat saya mau nikah santri-santri 18 tahun rebutan pada pengen jadi istri saya. Sampai sekarang aja banyak pengen jadi istri kedua kalau saya menampung. Tapi maaf, aspirasi tidak terpenuhi. Wah. Pasti kata jomblo Madura, kayak apa nikmatnya kayak gitu ya, jadi rebutan santri putri yang muda-muda. Tapi bukan istri kedua, ya. Jadi apa? Saya itu paling senang sekali. Saya kan aslinya tadi capek itu pengen istirahat, tapi karena mau bicara dengan santri, momennya hari santri, jadi saya senang sekali kalau berbicara para santri. Dan saya dimanapun itu paling tersinggung kalau ada orang melecehkan santri. Saya paling tersinggung kalau ada orang merendahkan santri. Saya paling tidak terima kalau ada orang mengatakan santri tidak punya masa depan. Justru yang harus berlaku sekarang adalah bangga ketika anak-anak bangsa itu menjadi bagian dari santri pondok pesantren. Harus bangga dan mengapresiasi ketika anak-anak muda itu berada di dalam pondok pesantren. Setuju? Tepuk tangan untuk santri. Oleh karenanya, tadi saya itu memang bercanda nadanya, tapi saya sebenarnya lagi cek. Kamu cita-citanya jadi apa? Ingin menikah usia berapa? Itu bukan bercanda kosong. Saya itu lagi ngecek sejauh mana cita-cita kalian. Adakah yang bercita-cita jadi profesor? Adakah yang bercita-cita jadi dokter? Adakah yang minimal cita-cita dari LCMA? Tadi memang kesannya saya bercanda. Sebenarnya saya lagi mengecek sejauh mana kesemangatan belajar. Sampai saya bercanda lagi ingin nikah tahun berapa. Tadinya saya akan berharap pada anak Pinrang, saya bercita-cita ingin jadi profesor doktor lulusan Amerika. Yang dari Papua dari sini bilang, saya ingin jadi profesor doktor lulusan Jerman. Itu akan saya kasih hadiah sarung 1 kardus. Tapi sayang, rupanya masih belum terpikirkan sampai situ. Makanya saya motivasi seperti ini. Kalian lahir di desa, jangan berkecil hati. Bukankah B.J. Habibie presiden juga lahirnya di Pare-Pare? Betul? Ini jangan berkecil hati. Bercita-citalah setinggi-tingginya generasi muslim. Orang non-muslim profesor sudah banyak. Kita orang muslim juga harus sebanyak-banyak. Saya bilang setahun berapa lulusannya Ki pesantren sini Ki? 1 tahun. Andai saja dari setiap tahun meluluskan 500 santri, 1 orang saja 1 kali. 1 orang jadi profesor 5 tahun sudah 5 profesor lulusan sini. Setuju?
Begitu. Jadi generasi muslim itu harus bercita-cita setinggi-tinggi. Motivasi terakhir. Kalian sudah pada ngaji kitab Jurmiyah? Sudah pada ngaji kitab Jurmiyah? Hafal kitab Jurmiyah? Hafal kitab Jurmiyah? Hafal kitab Jurmiyah? Buatan paling al-kalamu walafdul murakabu selesai. Yang ingin saya katakan adalah kita semua mengerti, ini motivasi terakhir. Kitab Al-Jurmiyah itu kitab nahwu terhebat untuk tingkat pemula. Semua pondok pesantren seluruh Indonesia pasti belajar kitab Jurmiyah. Bahkan seluruh kitab Jurmiyah itu karangannya siapa? Syekh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad As-Sunhaji Al-Jurrumi. Lagi-lagi kota Fes lagi, kembalinya Maroko. Kitab Jurmiyah itu karangannya ulama Maroko. Al-Jurrumi bil hamzah mamdudah warra musyaddada ismul qabila bijibalil atas. Jurrumi itu nama sebuah suku pedalaman Gunung Atlas. Muhammad bin Abdullah pengarangnya atau dikenal Imam As-Sunhaji. Yang ingin saya katakan itu adalah kuburannya ada di Fes, Maroko. Dulu Gus Faisal kuliah di sana. Pengarang kitab Jurmiyah itu bukan orang yang berbahasa Arab. Beliau itu dari suku Barbar, pedalaman, kalau di sini suku Papua. Keluarga tidak berbahasa Arab, lingkungan tidak berbahasa Arab. Pertanyaannya, kenapa Syekh Sunhaji itu bisa mengarang kitab Jurmiyah, ilmu nahwu yang jadi pelajaran semua orang belajar nahwu seluruh dunia? Ini motivasi anak Pare-Pare, ini motivasi anak Polman, ini motivasi anak Bulukumba, mana Bulukumba, Bantaeng. Saya tahu semua nama-nama Sulawesi. Maros, sudah 4 kali ke Sulawesi muter-muter. Karena walaupun Syekh Sunhaji itu bukan dari keluarga, bukan dari lingkungan yang berbahasa Arab, tapi beliau sungguh-sungguh di dalam belajar bahasa Arab, sungguh-sungguh di dalam belajar ilmu nahwu, sehingga bisa ngarang kitab ilmu nahwu. Itu kuncinya, paham? Jadi kunci sungguh-sungguh itulah yang bisa mengantarkan siapapun bisa meraih prestasi. Itu salah satu contoh saja. Kalau dicontohkan semua ya ada puluhan ulama yang bukan bangsa Arab, ya. Jadi apa yang saya katakan, walaupun lahir di Maros, walaupun lahir di Pinrang, walaupun lahir di apa itu namanya sana lah Makassar, walaupun lahir itu di apa nggak tahu lah, pokoknya pinggiran sana, yang paling kampung tuh di Sulawesi Selatan. Selayar, mana anak Selayar ngacung? Ya, Selayar. Oh, Toraja mirip-mirip ya, mirip-mirip Papua, tanah Toraja. Tapi kalau punya kesungguhan di dalam belajar, maka pasti bisa. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Loh, lisan saya kan lisan Sulawesi. Macam mana saya ini bisa nahwu sorab dengan pandai? Tidak apa-apa. Asal kau mau belajar dengan baik-baik, kau pasti pandai. Betul? Sama ketika seorang pemuda jatuh cinta pada seorang gadis dengan wajahnya yang pas-pasan. Awal-awal mungkin cintanya tercampakkan, tapi karena pemuda itu terus-terusan mengejar si gadis idaman, akhirnya lama-lama diterima juga, walaupun karena iba dan kasihan. Begitu juga orang belajar. Mungkin awal-awal memang susah, tapi kalau terus-menerus tidak ada sesuatu yang mustahil. Paham ya? Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kuis lagi nih, kuis ini. Mbak, di sini kalau perempuan panggil apa Mbak ya? Kalau di Jawa kan perempuan muda kan dipanggil Mbak, laki-laki muda kan dipanggil Mas. Di sini Andi kan ya, Andi. Nah kalau perempuannya apa?
Kalau laki-laki muda kan di sini panggil Andi, kalau perempuan enggak. Gadis-gadis, gadis-gadis, ketika ada orang berpidato ditutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, itu tandanya apa gadis-gadis? Masa nggak paham? Gadis-gadis, ulangi saya pernah. Ketika ada orang pidato ditutup dengan kalimat wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, itu tandanya apa gadis-gadis? Orang NU pinter, tepuk tangan untuk santri putri. Ternyata masih pinter-pinter santri putri, pengalaman ini santri putri. Sekali lagi tepuk tangan untuk santri putri. Jadi kalau ada orang berpidato ditutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, itu tandanya orang NU. Oleh karenanya saya berpesan kepada para santri putri, jika suatu saat nanti kalian itu ada yang melamar, maka orang pemuda yang melamar itu teslah untuk berpidato. Kalau melamar itu dites pidato di depan pintu pakai wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, jangan kau tolak lamarannya, langsung saja terima, karena dia itu pasti generasi NU yang unggul. Betul? Setuju? Tetapi walaupun dia ganteng, tampan, mempesona seperti seorang pemuda dari Madura, kalau dia dites pidato tidak pakai wallahul muwafiq, campakkanlah lamarannya. Jangan-jangan dia kalau pidato gak pakai wallahul muwafiq, makanya dicampakkan. Lantas bagaimana kalau pemuda ganteng, tampan, mempesona itu yang melamar tidak bisa berpidato? Cukup paksa mengucapkan dua kalimat wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Gitu. Setuju? Janganlah kesolehanmu, janganlah kecantikanmu kau serahkan pada pemuda yang tidak bisa wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tapi walaupun begitu, jangan pula kau bersedia jadi istri kedua mubaligh yang suka mengucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Pasti gak paham jomblo-jomblo. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tandanya orang apa? Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.